Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ferdi Prayoga, NPM 1921030607, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, mata kuliah Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Kelompok 1, Arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur para pihak dapat menyetujui perjanjian suatu sengketa yang terjadi atau akan terjadi di antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati para pihak. Kelompok 2. Badan Arbitrase Syariah Nasional pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama diundangkan dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sengketa ekonomi syariah, merupakan kewenangan pengadilan agama sebagai penyelesaian sengketa melalui litigasi. Namun para pihak yang melakukan perjanjian akad dalam klausal perjanjian dapat menyelesaikan sengketa yang timbul melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan kedudukan arbitrase ini merupakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi. Sementara eksistensinya telah diakui secara yuridis dalam konstitusi. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan peluang penyelesaian Basarnas, yaitu arbitrase lain. Kelompok 3. Pilihan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsialisasi, atau pemilihan ahli. Jenis-jenis pilihan penyelesaian sengketa antara lain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi. Penyelesaian sengketa melalui APS merupakan hal yang sangat ideal, mengingat keadilan muncul dari para ahli. Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbiter, di mana keadilan muncul dari hakim atas arbiter. Kelompok 4. Konsultasi. Berikut adalah pengertian konsultasi menurut para ahli. Pertama, marsudi. Konsultasi adalah proses pemberian bantuan dalam upaya mengatasi masalah klien secara tidak langsung. Yang kedua, Watson. Konsultasi adalah teknik layanan untuk mengembangkan hubungan kerja sama antara konser dan klien. Sedangkan layanan konsultasi adalah bantuan dari konselor ke klien, di mana klien sebagai konsultan dan klien sebagai konsultan membahas pihak ketiga. Tujuannya adalah agar orang yang dilayani mampu menghadapi semua tugas perkembangan hidupnya secara sadar dan bebas. Kelompok 5. Negosiasi. Dapat disimpulkan secara garis besar bahwa negosiasi adalah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa, di mana dengan mempertemukan kedua belah pihak secara langsung untuk menemukan akhir penyelesaian dari kepentingan yang ingin dituju dan menyelesaikan masalah yang ada. Ciri khusus atau karakteristik dari negosiasi itu sendiri seperti 1. Terdapat dua atau lebih pihak, baik individu, kelompok, atau organisasi, di mana mereka saling berkomunikasi sendiri dan di antara mereka. 2. Terdapat konflik kepentingan di antara para pihak tersebut. Yang satu menginginkan apa yang sesungguhnya diinginkan oleh para pihak lainnya, dan mereka berusaha sendiri mencari cara untuk mengatasi konflik tersebut. 3.
Masing-masing pihak berpikir bahwa ia dapat menggunakan upaya atau pengaruhnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada hanya menerima apa yang pihak lain berikan secara sukarela. 4. Para pihak mereka lebih baik mencari kesepakatan daripada harus bertengkar secara terbuka atau mengalahkan pihak lainnya atau memutuskan hubungan tanpa ada kontra lain atau membawa persoalan tersebut kepada pihak yang lebih kuat untuk memutuskan. 5. Para pihak saling mengharapkan adanya perubahan atau modifikasi atas tuntutan masing-masing. Kelompok 6. Mediasi. Penyelesaian sengketa secara mediasi di luar pengadilan di Indonesia telah dikenal sejak dulu. Karena sistem adat istiadat di Indonesia dalam penyelesaian suatu perkara selalu menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat melalui lembaga forum adat masing-masing daerah di Indonesia. Secara yuridis, keberadaan penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa. Perkembangan lebih lanjut, penyelesaian sengketa secara mediasi dikenal di pengadilan, yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Prinsip-prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa secara mediasi, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, tetap dijalankan, seperti prinsip kerahasiaan, netralitas, pemberdayaan para pihak, dan hasil mediasi di pengadilan wajib dilaksanakan. Jika mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan, maka mengakibatkan putusan hakim batal demi hukum. Kelompok 7. Konsoliasi. Konsoliasi merupakan kombinasi antara penyelidikan atau enquiri dan mediasi atau mediator. Pada prakteknya, proses penyelesaian sengketa melalui konsoliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi. Perbedaannya yaitu proses penyelesaian sengketa melalui konsoliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi. Kelompok 8. Pendapat hukum atau pendapat mengikat. Pendapat hukum adalah salah satu peran pekerja hukum dengan memberikan konsultasi hukum, yaitu memberikan pendapat hukumnya baik untuk menghindari timbulnya sengketa dan untuk penyelesaian sengketa baik secara lisan maupun tertulis. Untuk orang yang membutuhkan legal opinion harus mencakup identifikasi masalah hukum, identifikasi fakta hukum, inventarisasi aturan hukum, pengaplikasian peraturan terhadap permasalahan, pembuatan analisis hukum, dan pembuatan kesimpulan yang menjawab permasalahan. Kelompok 9. Eksekusi putusan arbitrase dan ADR. Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum. Apabila pihak yang kalah atau tereksekusi atau pihak tergugat tidak mau menjalankan secara sukarela, lembaga arbitrase sangat ingin melakukan eksekusi, tidak serta-merta melakukan eksekusi itu sendiri, melainkan dilakukan oleh pengadilan, karena lembaga arbitrase tidak memiliki perangkat eksekusi seperti yang dimiliki oleh pengadilan.